Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis, dahulu. Bab 3601 sampai bab 3604. Pada saat ini, kerajaan abadi pada dasarnya dapat dijelaskan dalam 8 kata. Mayat berserakan di ladang, tembok rusak, dan reruntuhan. Ye Junlin segera memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada jejak anggota sekte Qian Qiu dan orang-orang kerajaan abadi. Semua orang sudah mengungsi, atau kamu bersembunyi. Kali ini dia menuju markas kerajaan abadi sendirian, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan orang terdekatnya, Ye Junlin, tidak pernah menyebutkannya. Ye Junlin sangat teliti sebelum meninggalkan markas bawah tanah. Hanya pergi secara diam-diam setelah memastikan tidak ada pelacak di sekitar. Oleh karena itu, lintasan pergerakan sama sekali tidak mungkin dideteksi oleh pihak lain. Dalam hal ini, kemungkinan seluruh personel Qian Qiu untuk dievakuasi lebih besar. Setelah membuat keputusan, Ye Junlin terus menyelidikinya. Dengan kepekaannya yang tajam terhadap energi spiritual langit dan bumi, dia dengan cepat menemukan pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi. Energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual ini jauh lebih menakutkan daripada pembuluh darah spiritual ras alien Xuanming. Ye Junlin menghela nafas dengan emosi. Tidak heran perisai energi kerajaan abadi mampu menahan 2 pukulan berturut-turutnya. Hanya saja agak tidak biasa memiliki pembuluh darah spiritual yang begitu besar tanpa satu pun penjaga. Wanita misterius mana yang tidak mempunyai alasan untuk membiarkan sumber daya budidaya yang begitu mengerikan dibiarkan begitu saja? Mungkinkah dia mengira dia bisa menjadi tak terkalahkan tanpa terus melahapnya? Ye Junlin mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, itu akan sedikit rumit. Berdasarkan pengetahuannya tentang beberapa pertemuan, Ye Junlin tahu bahwa wanita misterius itu bertindak sangat hati-hati. Bahkan jika wanita misterius itu menganggap dirinya tak terkalahkan, dapatkah Anda membayangkan betapa mengerikannya kultivasinya sekarang? Tentu saja ada kemungkinan lain, wanita misterius itu yakin orang lain tidak akan menggunakan cara melahap yang ekstrim. Jadi energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual yang besar ini, bagi orang lain, itu tidak lebih dari tumpukan sampah. Itu tidak dapat dipindahkan atau digunakan, bahkan jika ada kekuatan seperti kerajaan abadi yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan pembuluh darah spiritual untuk membangun basis. Membangun pangkalan tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Pada saat itu, wanita misterius itu dapat memimpin orang untuk menghancurkannya kapan saja, dan kemudian mengambil kembali pembuluh darah spiritualnya. Tidak harus ada batas atas apa yang bisa dia telan. Tentu saja, jika wanita misterius itu tidak meninggalkan penjaga, dia mungkin akan membalas dendam. Jangan beri diri Anda kesempatan untuk memahami gerakan dan identitas aslinya. Lagi pula, begitu penjaga tertinggal, mereka pastilah orang kepercayaan wanita misterius itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan menggunakan berbagai cara untuk memaksanya mencari petunjuk. Bagus sekali, lawan seperti itu menarik. Ye Junlin tiba-tiba merasakan semangat juang di dalam hatinya. Semakin kuat lawannya, dia akan semakin bersemangat. Sudah lama sekali saya tidak merasa seperti bertemu lawan saya di catur. Ada batas atas yang harus ditelan oleh wanita misterius itu, yang hanya menegaskan kata-kata Junjun. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, dan dia menjadi semakin yakin bahwa apa yang dipraktikkan wanita misterius ini berasal dari teknik Junjun sendiri. Tapi selama masih ada batas atasnya, seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatanmu sendiri. Ye Junlin melihat nada super spiritual kerajaan abadi lagi. Saya segera menemukan sesuatu yang istimewa. Pembuluh darah spiritual yang sedikit kemasan pasti memiliki tingkat yang sangat tinggi. Ia bahkan sebanding dengan pembuluh darah spiritual di bawah gletser Antartika.
Ye Junlin ingat bahwa pembuluh darah spiritual di bawah gletser Antartika berwarna hitam dan tampak lebih kuat. Tentu saja disaring dari tubuh Anda sendiri. Karena wanita misterius itu dapat menggunakan pembuluh darah spiritualnya untuk meningkat, mengapa saya tidak bisa? Bagaimana kalau saya menggunakan pembuluh darah spiritual ini untuk meredamnya? Mendengar pemikiran ini, Ye Junlin tiba-tiba merasa tercerahkan. Sekarang tingkat kultivasi saya ada di sini. Ini tidak seperti sebelumnya ketika pembuluh darah spiritual sudah meledak sepenuhnya dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Bahkan mungkin berdampak pada seluruh dunia. Namun, sekarang saya bisa mengendalikan diri. Terlebih lagi, pembuluh darah super spiritual ini berada di dunia kecil kerajaan abadi dan tidak dapat mempengaruhi dunia luar sama sekali. Metode ini berhasil. Sejujurnya, peningkatan kekuatan wanita misterius itu telah memberinya perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangatlah penting untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Sekarang setelah ada rencana yang layak, Ye Junlin juga sangat senang. Kedua, Anda juga dapat menggunakan pembuluh darah super spiritual di bawah divisi penindasan iblis dan proyek Atlantis. Wanita misterius dengan pembuluh darah super spiritual di depannya tidak bisa menggunakannya, tapi dia bisa. Anda bahkan dapat menggunakan 3 pembuluh darah spiritual untuk meredam tubuh Anda. Saat itu, kekuatannya akan meningkat, dan dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi wanita misterius itu. Ye Junlin tersenyum, Anda dapat menemukan solusi seperti itu pada saat yang kritis. Meskipun Ye Junlin menggunakan keterampilan dasar, terutama untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan, latihannya relatif lambat. Tetapi jika Ye Junlin memilih mempertaruhkan nyawanya, efeknya akan sangat berbeda. Hal ini dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Hanya saja hal ini meningkatkan intensitas latihan, dan membentuk penghalang hidup dan mati. Sekalipun Anda harus melawan 3 pembuluh darah super spiritual, Anda hampir menghadapi risiko kematian. Jika Anda tidak bisa menahan dampak dari pembuluh darah super spiritual, Anda pasti akan mati. Namun, begitu Anda menolaknya, kekuatan Anda akan langsung hilang. Ye Junlin mengambil keputusan dan bergegas ke base camp dengan cepat. Toh, tempering tubuh tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Sebelumnya, Anda harus mengatur urusan keluarga Anda dengan baik agar tidak perlu khawatir tentang apapun. Tentu saja, Ye Junlin juga khawatir wanita misterius itu akan menyerang base camp lagi selama jeda ini. Ye Junlin bergegas kembali tanpa henti. Wanita misterius, tunggu saja aku. Kalau begitu aku akan memberimu kejutan besar. Ye Junlin mencibir dalam hatinya. Xiao Feng sangat senang setelah kembali ke base camp, mencari energi kemana-mana untuk dimakan. Setelah mencicipi manisnya, ia menjadi tidak terkendali. Teknik menelan yang ekstrim membuat kultivasi Xiao Feng meningkat pesat. Tentu saja, alasan utama mengapa suasana hati Xiao Feng sedang baik adalah karena berbagai kecurigaan Gong Qianqiu telah dihilangkan. Depresi dan ambivalensi sebelumnya lenyap. Xiao Feng benar-benar merasa lebih santai dari sebelumnya. Dia bahkan selalu tersenyum. Pada saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya menyelidiki sebuah informasi penting. Kekuatan misterius itu disebut Sekte Qianqiu. King Long dan yang lainnya langsung menghubungi Gong Qianqiu. Kita harus bertengkar dengan Xiao Feng. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita, kata Qilin dengan suara yang dalam. Suzaku dan yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun Xiao Feng mengucapkan sumpah beracun di depan semua orang terakhir kali, dia rela mati demi Gong Qianqiu. Bukankah akan lebih tidak menegangkan jika mengucapkan sumpah beracun untuk melindungi Gong Qianqiu? King Long dan yang lainnya mengambil keputusan dan langsung menemukan Xiao Feng yang sedang berlatih dengan gila-gilaan. Xiao Feng, tahukah kamu bahwa kekuatan misterius itu disebut Sekte Qianqiu? Saya kira kita tidak perlu bicara lebih banyak. Kamu tahu kenapa, kan? Suzaku langsung ke pokok permasalahan dan memamerkan kartunya.
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meskipun Xiao Feng sedikit terkejut di dalam hatinya, Xiao Feng berpura-pura tercengang di permukaan. Tentu saja, Xiao Feng juga punya alasannya melakukan ini. Xiao Feng baru saja bertemu Gong Qianqiu belum lama ini, dan semua keraguannya sebelumnya dijelaskan dengan jelas. Bahkan gereja Qianqiu dapat dengan mudah diasosiasikan dengan Gong Qianqiu. Tapi Xiao Feng masih menganggap ini hanya kebetulan. Selain itu, dia secara pribadi menguji kekuatan Gong Qianqiu, dan dibandingkan dengan wanita misterius itu, terdapat perbedaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin seorang wanita lemah yang bahkan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri menjadi pemimpin wanita misterius yang melahap pembuluh darah spiritual dari dua ras alien? Xiao Feng, tolong berhenti bersikap keras kepala, oke? Iya. Xiao Feng, pemimpin sekte Qianqiu kemungkinan besar adalah Gong Qianqiu. Selain itu, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Di mana lokasi spesifik dari sekte tersebut? Markas bawah tanah, apakah kamu mengungkapkannya kepada Gong Qianqiu? King Long dan yang lainnya terus mengajukan pertanyaan, yang langsung membuat Xiao Feng sedikit marah. Sebaiknya kalian memiliki bukti yang lebih meyakinkan, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kalian. Kata Xiao Feng dingin. Xiao Feng memang sangat marah. Jika ada nama yang tumpang tindih, maka Anda seenaknya berasumsi itu adalah Gong Qianqiu. Ada lebih dari puluhan juta orang dengan nama dan nama keluarga yang sama di dunia. Terlebih lagi, sekte Qianqiu berarti wanita misterius itu ingin mendominasi selamanya. Mengapa ini melibatkan Gong Qianqiu? Itu terlalu berlebihan. Xiao Feng, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Gong Qianqiu benar-benar bukan wanita yang baik. Jika kamu terus keras kepala, kamu mungkin akan menyakiti semua orang, itu. Bahkan bisa membahayakan bos, Suzaku ucapnya dengan tulus. Aku masih mengatakan hal yang sama, kecurigaan acak tidak ada referensinya. Jika kamu bisa, temukan bukti yang meyakinkan untuk menamparkan wajahku. Kalau tidak, diamlah, nada suara Xiao Feng menjadi lebih dingin. Dalam hatinya, tidak ada yang bisa memfitnah reputasi Gong Qianqiu. Apalagi Suzaku, meski tuannya datang, kita tidak bisa membuat spekulasi dan fitnah yang tidak berdasar. Kamu benar-benar putus asa. Apakah kamu benar-benar menunggu semua orang, bahkan bos, berada dalam krisis sebelum kamu bisa bangun? King Long tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Faktanya, jika bukan karena wajah Ye Junlin, dia tidak akan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Pukulan langsung akan lebih efektif, mungkin bisa membangunkannya. King Long Suzaku, aku memperingatkanmu untuk tidak menyebarkan apa yang disebut spekulasi ini tanpa pandang bulu. Setelah keharmonisan base camp hancur dan hubungan antara aku dan guru hancur, aku akan bertarung untukmu. Percayalah padaku, kamu harus bergabung sekarang, mereka bukan tandinganku. Xiao Feng tampak murung dan tiba-tiba melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Ia bahkan membawa aura pembunuh yang dingin. Ini sangat mengejutkan kelima orang King Long. Pertama-tama, sikap Xiao Feng begitu keras dan bahkan sedikit ceroboh. Terlebih lagi, kekuatan Xiao Feng sebenarnya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka tidak memiliki bukti yang meyakinkan. Meskipun semua tanda dan informasi terkait mengarah ke Gong Qianqiu, tapi Anda belum benar-benar melihat bahwa Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu. Jika Anda memberitahu Ye Junlin dengan gegabah, itu mungkin sangat merusak hubungan guru-murid dan keharmonisan base camp. Situasi di base camp sekarang sangat serius. Jika ada lebih banyak kekhawatiran internal, bukankah itu akan memperburuk situasi di base camp? Akan merepotkan jika bukan Gong Qianqiu. Melihat Zhu Kui dan yang lainnya terdiam, Xiao Feng menjadi lebih energik. Jangan khawatir, aku akan membawa Qianqiu menemui tuannya segera. Pada saat itu, semua kecurigaan terhadap Qianqiu akan hilang. Kamu bisa diam sepenuhnya.
Xiao Feng bahkan sedikit bangga, jika dia tidak melakukannya. Belum tiba sebelumnya temukan Gong Qianqiu untuk mengonfirmasi. Sangat mungkin kata-kata Suzaku dan yang lainnya keluar dari ritme. Pada saat itu, akan terjadi kesalahpahaman yang lebih besar terhadap Qianqiu. Bukankah itu dosa, Xiao Feng? Jaga dirimu baik-baik. King Long mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi bersama yang lain. Xiao Feng memandang ke belakang kelima orang King Long dengan jijik. Ketika aku membawa Qianqiu ke sini untuk menemui guru, semuanya akan terungkap. Mari kita lihat apakah kamu berani membuat lebih banyak keributan. Xiao Feng mengutuk, nyatanya, hal ini juga menjadi motivasi Xiao Feng untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan super dia dapat memiliki suara yang lebih besar di base camp dan di depan tuannya. Pada saat itu, setiap orang akan mendengarkan baik-baik saran atau pendapatnya, bahkan langsung mengadopsinya. Teruslah mencari energi spiritual untuk dimakan. Pikiran Xiao Feng sekarang dipenuhi dengan pikiran ekstrim untuk melahap segala jenis energi. Sisi lain, Suzaku dan yang lainnya ragu untuk pergi. Meskipun sikap Xiao Feng sangat buruk, dia harus mengakui bahwa perkataannya sangat masuk akal. Masalahnya sangat penting sehingga Gong Qianqiu diidentifikasi tanpa bukti yang meyakinkan. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan keterasingan yang tidak perlu. Saya pikir penting untuk memberitahu bos bahwa hal seperti ini lebih baik salah daripada dibiarkan begitu saja. Suzaku adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya. 4 orang lainnya menghentikannya satu demi satu. Suzaku, bukankah tidak pantas untuk memberitahu bos secara langsung? Lagi pula, kita tidak memiliki bukti yang meyakinkan. Sekali kita salah menyalahkan Gong Qianqiu, itu pasti akan mempengaruhi hubungan antara bos dan Xiao Feng. Xiao Feng? Feng adalah orang yang sangat bijaksana. Jika itu karena saya akan mendendam bos atas masalah ini, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bagaimana kalau kita menggali lebih dalam tentang Sekte Qianqiu, dan belum terlambat untuk menemukan langsung bukti? Suzaku dengan serius mempertimbangkan apa yang dikatakan semua orang. Namun situasi saat ini istimewa dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Jika konsekuensi yang tidak dapat diubah terjadi karena tidak mengatakan apapun, bukankah hal itu patut disesalkan? Terlebih lagi, Anda cukup memberitahu Ye Junlin wanita ini dan keberadaan Sekte Qianqiu. Mengenai apakah pemimpin misterius itu adalah Gong Qianqiu sendiri, biarkan bos yang memutuskan sendiri. Tentu saja, selama masalah ini terungkap, tidak peduli apa yang dilakukan Ye Junlin selanjutnya, Xiao Feng akan tersinggung sampai mati. Agar adil, kecuali obsesi Xiao Feng terhadap Gong Qianqiu, dia sempurna dalam aspek lainnya. Dia adalah murid bos yang paling berharga dan juga dianggap sebagai asisten yang sangat baik. Sekali terjadi kesenjangan, sulit untuk memperbaikinya. Ini sangat membingungkan, suasana hati Suzaku sangat bertentangan. Suzaku, kamu baik-baik saja? King Long bertanya dengan prihatin. Wajah Suzaku terlihat sangat jelek tadi. Tidak apa-apa, aku sudah membuat keputusan. Suzaku berhenti sejenak dan melanjutkan, ingat, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua keputusanku sendiri. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Setelah itu mengatakan itu, Suzaku berbalik. Setelah pergi, King Long dan yang lainnya sedikit bingung pada awalnya. Namun saya segera menyadari arti yang lebih dalam dari kalimat ini. Inilah saatnya memberitahu bos tentang situasi Sekte Qianqiu. Setelah pergulatan ideologis yang sengit, Suzaku akhirnya memutuskan untuk memberitahu Ye Junlin. Tidak ada jalan untuk mundur ketika busur ditembakkan, karena dia memilih untuk menunjukkan kartunya, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Segera Suzaku menemukan Ye Junlin. Bos, aku. Sebelum Zukue selesai berbicara, Ye Junlin memimpin dan menyela. Suzaku, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Mari kita bicarakan ketika kita kembali.
Zukue segera tertegun dan menunggu ketika dia sadar kembali. Ye Junlin sudah pergi jauh. Bos terlihat terburu-buru. Apa yang kamu lakukan? Suzaku sedikit tertekan. Dia menghabiskan waktu lama untuk mengatur kata-katanya, tapi pada akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk mengatakannya dengan lantang. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin sedang memikirkan tentang 3 pembuluh darah super spiritual. Dia memutar otak untuk mencari cara menenangkan kerabat dan teman-temannya agar terhindar dari kekhawatiran. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan tubuh tempering vena super spiritual dengan percaya diri. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga memikirkan cara untuk meningkatkan kultivasinya. Batas atas dari melahap ekstrim membuatnya sangat kesal. Meskipun Gong Qianqiu telah memilih Tianxi Mansion, dia tidak bermaksud memberitahu lebih banyak orang. Secara khusus, Gong Qianqiu merasa bahwa Ye Junlin mungkin menilai bahwa dia telah mencapai batas melahapnya. Kontrol atas rumah Tianxi hanya dapat dilakukan secara diam-diam. Semakin tertutup semakin baik. Jika tidak, begitu Ye Junlin atau penekan iblis mengetahuinya, mereka pasti akan mengganggunya. Dan Tianxi Mansion sangat kuat, jika Anda ingin mengendalikannya sepenuhnya secara diam-diam. Anda juga perlu berpikir jangka panjang dan merumuskan rencana yang sangat mudah dan menyeluruh. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, Gong Qianqiu juga memperhatikan ada beberapa informan lagi di sekitar pavilion barat. Diketahui bahwa itu adalah mata-mata yang dikirim oleh anak buah Ye Junlin. Xiao Feng mungkin tidak secara langsung mengatakan bahwa dia telah kembali ke pavilion barat. Namun begitu ada yang meragukan dirinya, mereka pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelidikinya secara mendalam. Ikan dan udang kecil ini sangat berani. Jika pemimpin ini tidak perlu menyembunyikan identitasnya untuk sementara waktu, dia pasti sudah mengirim kalian semua ke neraka sejak lama. Tidak, orang-orang ini adalah momok. Bagaimana kalau jangkrik emas melarikan diri dari cangkangnya? Gong Qianqiu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sudah memiliki rencana di benaknya. Mari kita alihkan perhatian semua orang dulu. Pikiran Gong Qianqiu dengan cepat berubah dan dia berkata dengan pelan, misalnya, pertumpahan darah di pavilion barat akan menyebabkan kekacauan. Ini akan lebih kondusif bagi saya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bersambung.